Maka kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang SMIL atau Sarana Mitra Luas TBK. Nah, di sini ini laporan keuangannya itu nilainya 1 tahun penuh ya. Nilai 1 tahun penuh tapi bentuk itu dia rupiah. Kas dan setara kas kita di sini dia sedikit mengalami penurunan. Ini kemudian ada deposito berjangka, oke, dia menurun, reksadana dia meningkat. Berarti mereka lebih pilih reksadana dan obligasi ya. Kemarin nggak ada, sekarang ada. Kemudian persediaan meningkat sekitar 1 miliaran. Nah, ini semua rata-rata cukup bagus. Total saya dapat 77 miliaran, sekarang menjadi 858 miliaran. Kita lihat yang berubah itu apanya ya. Ini total hutang jangka pendek dari 152 menjadi 114 miliaran. Itu berkurang itu dia paling banyak di sewa pembiayaan. Nah, sewa pembiayaan bukan pembiayaan ini cukup bagus. Total hutangnya dari 190 miliaran menjadi 131 miliaran. Nah, ini berarti dia berkurang sekitar 59 hingga 58 gitu ya, miliaran. Ini semua rata-rata bagus sih. Total ekuitasnya dari 687 miliaran menjadi 726 miliaran. Nah, ketika banyak perusahaan yang dia baru IPO, setahu kami ini IPO kayaknya 2023 ya. Nah, kalau kita lihat ketika banyak perusahaan yang baru IPO mereka kinerja yang langsung turun, ini tampaknya dia walaupun ini sudah sudah 1 tahun ya, kita lihat kinerja kayak meningkat ya. Pendapatan meningkat dari 252 miliaran menjadi 267 miliaran. Ini tetapi bawaan pokoknya dia sedikit meningkat ya, jadi dia agak sedikit menurun. Laba usaha dari 62 miliaran menjadi 59 miliaran, tetapi persediaannya itu naik loh. Persediaannya itu naik yang cukup banyak, jadi sebenarnya kalau kita bilang ini termasuk menguntungkan ya. Nah, labanya itu tahun berjalan mereka aja menguntungkan ya. Kita lihat di sini beban keuangan mereka masih kurangi, pendapatan keuangan masih meningkat. Nah, itu kan baru IPO makanya bisa meningkat. Tetapi yang kita pentingkan itu dari penjualnya ya. Kalau penjualan masih terus meningkat itu berarti tergolong cukup bagus ya. Pembayaran kepada kontraktor dan lain-lain dari 52 miliaran menjadi 55 miliaran. Nah, ini ada dewan komisarisnya dan lain-lain. Nggak ada perubahan ya kalau kita lihat di sini. Ini ada sekretaris perusahaan, Tuan Winston Sihemba sebagai sekretaris. Ini perusahaannya ini karena pun nggak ada yang berubah ya, disebutkan di sini 1491. Ini kita skip. Nah, ini kas dan serta kasnya. Kita lihat kasih tangan dari 2,5 miliar sekarang menjadi 600 jutaan. Nah, itu masih oke aja ya. Kemudian jumlah yang di bank dari 56 miliaran menjadi 57 miliaran. Dia meningkat pembayaran mereka taruh di bank Maybank dari 900-an ribu saja sekarang menjadi 30 miliaran. Nah, ini kemudian ada bank Simbi Niaga. Oh, ini mata uang asing mereka taruh di bank Simbi Niaga semuanya. Tapi jangan kayak gitu banyak sih. Deposito berjangka kita lihat Bank Pan Indonesia. Oh, deposito berjangka yang ini mereka agak sedikit turun ya. Nah, kemarin taruh di Maybank 25 miliaran, sekarang hanya tersisa 10 miliaran. Persediaan kita lihat dari 5 miliaran menjadi 19 miliaran. Persediaan ini reksadana ya. 5 miliaran menjadi 19 miliaran, berarti meningkat sekitar 14 miliaran. Nah, ini ada obligasi juga. Kemudian piutang usaha dari 152 jadi 115. Nah, ini berarti dia penurunannya cukup baik ya.
kita lihat, oh ini ternyata piutangnya ini dia lebih dari 120 hari atau 6 bulan. Jadi dari 6 bulan dia, tadi dia udah menurun 51 miliar, dia 20 miliar. Nah, tapi tergolong macet deh ini ya. Kalau menurut kami tergolong agak macet karena itu bahkan lebih dari 6 bulan. Walaupun begitu, sebenarnya ini perusahaan kan dia bergerak di bidang penyewaan ya. Di bidang penyewaan forklift dan lain-lain gitu. Seharusnya itu masih tergolong oke sih. Tapi nggak tahu juga, itu tergantung bagaimana perjanjian mereka. Ini aset tetap kita lihat di sini. Ada yang tahu gak forklift itu gimana? Forklift itu digunakan untuk kayak mengangkat barang dan lain gitu ya. Seperti ada karton, kardus yang dia misalnya udah satu palet, mereka taruh di misalnya sebuah perusahaan, mereka taruh produknya itu di kardusnya itu disusun di palet jadi tinggi, kemudian mereka pakai forklift angkat dari bawah paletnya itu pindahkan, ada yang gitu ya. Banyak sekali kegunaan forklift yang bisa digunakan. Utang bank kita lihat nih, Bank Rakyat Indonesia. Dia sekitar berkurang. Kan utang banknya berkurang ya. Ini utang usaha saya di sini. Utang usahanya dari 21 miliar menjadi 6 miliaran. Bagus saya. Nah, utang usaha gak perlu banyak-banyak ya. Utang usaha, utang bank gak perlu banyak-banyak. Kita lihat di sini ada utang usaha mata uang asing. Banyak ini ya. Tapi dia menurun. Nah, untuk utangnya dia meningkat ya, yang 91 sampai 120 hari 4 miliaran juga. Tapi total keseluruhan dia menurun. Ini rata-rata kenaikan gaji sekitar 6%-an aja ya. Ini cacat sampai 5%-an ini. Itu masuk tinggi juga ya kalau kita di sini. Pendapatan usaha semua dari pendapatan sewa dari 252 miliaran sekarang menjadi 267 miliaran. Beban pokok usaha kita lihat. Ini lemburannya cukup banyak ini ya. BBM, tol, dan parkir dari 1,2 menjadi 1,5 miliaran dan lain-lain. Pemakaian oli. Nah, pemakaian oli aja sudah sampai miliaran ini ya. Ukipnya ada berapa itu? Entertainment dan sumbangan dia meningkat dari 1,2 menjadi 1,3. Sekarang ada yang namanya komisi lagi. Ini kok ada ini ya. Dia semua rata-rata meningkat. Perbaikan dan perawatan, STNK, kurir pajak dan kendaraan. Cateringnya dia 100-an juta. Pengobatan 24 jutaan. Berarti mereka ada biaya pengobatan juga ya. Bahwa kali ini kayaknya lihat ada namanya biaya pengobatan. Ini laba penjualan aset sekitar 3 miliaran. Keuntungan risiko saya naik. Nah, inilah yang perlu kita waspadai ya. Laba penjualan aset. Awalnya kita pikir dia karena apa? Karena ada peningkatan, tapi ini karena ada penjualan aset ya. Ini penerapan keuangannya. Ini berarti kalau kita di sini kayaknya labanya itu lebih dikarenakan mereka dapat modal dari IPO sehingga ada pendapatan keuangan. Nah, menurut kami kayak gitu ya. Kemudian untuk yang tadi ya, mereka kan ada juga penjualan aset dan lain gitu, mereka jadi meningkat labanya. Nah, itulah yang perlu kita pahami.
sebenarnya keuntungan itu mereka dapat dari mana. Mereka tuh saya rekan sekian, terima kasih, saya investasi.